Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Susani Litasari, mahasiswa Magister Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada sesi diskusi 7, mata kuliah MPDR 5302 dengan topik kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Jurnal yang berkaitan dengan isu gender yang kali ini akan kita bahas adalah jurnal artikel dari Journal of Pedagogic Research dengan judul Genders and Academic Level Bias in METS when Measuring Attitude Toward Science in Indonesia, a Rice Analysis dari Ahmad Suryadi dan kawan-kawan. Analisis artikel dalam hal ini rumusan masalah dari artikel tersebut adalah menyangkut minat siswa terhadap sains mengalami penurunan global. Banyaknya siswa awalnya tertarik pada sains, tetapi motivasi menurun seiring bertambah usia. Lalu faktor penyebabnya diantaranya kurikulum dan cara mengajar guru, persepsi terhadap sains dan ilmuwan, bias gender dan tingkat akademik. Dan yang berikutnya, dalam hal ini diperlukan instrumen yang valid untuk mengukur sikap terhadap sains. Analisis artikel dalam hasil dan pembahasan, hasil validasi dan reliabilitas. Instrumen METS versi Indonesia valid dan reliable pada 3 dimensi. Yang pertama, sikap terhadap pelajaran sains di sekolah. 2, harapan dan persepsi terhadap ilmuwan. 3, nilai sains bagi masyarakat. Namun, reliabilitas dimensi harapan dan persepsi terhadap ilmuwan masih rendah. Bias gender yang masih ditemukan adalah laki-laki lebih setuju bahwa ilmuwan identik dengan laki-laki dan berusia tua. Penyebabnya dalam hal ini stereotip ilmuwan maskulin dalam buku pelajaran dan minimnya representasi ilmuwan perempuan di media belajar. Bias tingkat akademik yang ditemukan yaitu siswa kelas 11 cenderung lebih bersikap negatif terhadap sains dibanding siswa kelas 7. Semakin tinggi kelas, semakin menurun minat dan sikap positif terhadap sains. Ini bisa disebabkan salah satunya dari pembelajaran kurang kontekstual dan terlalu teoritis, dan kurangnya contoh ilmuwan muda dan relevansi kehidupan nyata. Pembahasan pada artikel yaitu yang pertama, bias gender memperkuat pandangan bahwa sains itu biasanya lebih dikuasai anak laki-laki. Yang kedua, sikap negatif meningkat seiring jenjang pendidikan. Lalu instrumen METS efektif untuk mendeteksi bias tersembunyi. Dan penting bagi guru untuk menampilkan figur ilmuwan perempuan, mengatur partisipasi secara setara dalam eksperimen dan diskusi, dan menghubungkan sains dengan konteks kehidupan sehari-hari. Implementasi bagi sekolah dasar. Ketimpangan perhatian guru terhadap siswa laki-laki dan perempuan berdampak dalam jangka panjang. Maka, guru perlu memperoleh pelatihan guru untuk kesetaraan gender dalam pembelajaran sains. Revisi bahan ajar yang menampilkan figur ilmuwan perempuan dan dukungan belajar yang inklusif dan motivasi semua siswa. Kesimpulan dari artikel yang pertama adalah instrumen METS versi Indonesia layak digunakan untuk menilai sikap terhadap sains. Lalu yang kedua, ditemukan bias gender dan akademik dalam sikap siswa. Maka untuk guru
rekomendasikan untuk yang pertama, guru perlu menggunakan pendekatan pembelajaran berperspektif gender. Lalu materi ajar harus menampilkan representasi ilmuwan yang beragam, serta pembelajaran sains perlu dihubungkan dengan dunia nyata agar menarik bagi semua gender. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya.